Aktivitas bisnis sepanjang pandemi COVID-19 banyak yang terganggu hingga terancam gulung tikar. Sejumlah karyawan perusahaan retail kini khawatir karena banyak perusahaan besar menutup gerainya untuk efisiensi. Berikut laporan khas redaksi. Krisis ekonomi yang terjadi akibat lumpuhnya aktivitas bisnis sepanjang pandemi COVID-19 membuat sejumlah perusahaan besar limbung hingga terancam gulung tikar. PHK pun terjadi di mana-mana. Salah satunya Lulu Maulida, karyawan sebuah perusahaan retail besar yang kini mulai menutup sejumlah gerainya untuk efisiensi. Lulu bahkan sama sekali tidak mendapatkan pesangon atas pemecatannya dengan janji akan dipekerjakan kembali bila pandemi telah reda. Masalahnya, tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Ya kalau misalnya itu sih, ya mau gimana lagi gitu kan ya. Kita mau nuntut gimana-gimana juga ya, dia juga pasti nggak akan didengar, nggak akan ngedenger kita gitu ngomong. Kayak gini-gini kita mau nuntut gimana juga. Lulu mengaku dirinya masih punya hak THR sebesar 75% dari gajinya, atau sekitar 3 juta rupiah. Perusahaan menjanjikan akan mencicil pembayaran THR, namun hingga kini tak kunjung jelas. Enggak, THR dapat tapi 25% dari gaji pokok, cuman bilangnya nanti sisanya nanti, cuman nggak tahu kapan. Nanti dijelasin, nanti dikabarin lagi gitu. Lulu tidak sendiri. Anissa, rekan sesama karyawan outsource pun mulai was-was. Ia perlahan kehilangan satu demi satu hak finansialnya. Apalagi tidak ada lagi jaminan perpanjangan masa kontrak, sehingga ia terancam bisa di-PHK kapan saja. Nah sekarang juga saya pribadi takut sih, apalagi semenjak ada Omnibus Law ini. Apalagi kalau misalkan ini disahkan kan takut sih Kak, maksudnya pas selama 3 tahun nanti saya dirumahkan gimana gitu nasib selanjutnya. Kalau bonus-bonus ngaruh sih Kak, jadi pada misalkan kita nyampe target dapat bonus, sekarang udah enggak kayak gitu. Lulu dan Anissa hanyalah segelintir karyawan yang kini nasibnya tidak jelas. Ada ratusan ribu karyawan dan buruh lainnya yang kini dicekam rasa khawatir karena status pekerjaannya terancam hilang akibat pandemi. Lalu, seperti apa perusahaan menyikapi hal ini? Saat ini beberapa retail hanya menutup gerai-gerainya, artinya belum menutup perusahaannya secara permanen, tapi memilih lokasi-lokasi mana yang sudah tidak bisa dipertahankan, ditutup sementara atau seterusnya. Promosi-promosi yang besar yang mengikuti program-program yang dilakukan oleh marketplace maupun juga clearance yang dilakukan di toko. Jadi kondisi penjualan e-commerce tetap ada, tapi tetap tidak bisa menutup kerugian ataupun penurunan penjualan selama masa pandemi COVID ini. Bagaimana pula seharusnya PHK dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku? PHK tidak boleh terjadi secara sewenang-wenang. Kalau terjadi misalnya PHK, maka mekanisme pengaduan yang bisa dilakukan ya secara tripartit ya, kalau dulu atau kemudian secara mediasi, dan kalau pada akhirnya tetap berlaku pada penyelesaian undang-undang penyelesaian hubungan industrial ya, dan kemudian ini adalah pengadilan hubungan industrial. Harus diakui, pekerja adalah aset terpenting perusahaan yang menjadi tulang punggung terlaksananya kegiatan bisnis. Maka, perlakuan yang baik dan layak harusnya diterima para pekerja agar semua karyawan bekerja dengan penuh semangat, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai maksimal. Tim Liputan Trans 7.